Hari ini kita akan memulai khotbah berseri yang baru yang berjudul Facing the World with Gospel Confidence ya saudara ya. Dan kita akan membahas selama 17 minggu ke depan. 17 minggu benar ya, kita akan selama 4 bulan lebih. Nah mungkin kita akan take a break pada waktu Paskah, yaitu pada waktu kita melakukan Palm Sunday, Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan. Tetapi kita akan meneruskan mempelajari surat Efesus. Nah kenapa kok surat Efesus? Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Efesus yang berada di tengah-tengah konteks budaya Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala dan tekanan-tekanan sosial, penganiayaan dan perpecahan. Dan surat ini kemungkinan besar ditulis selama kurang lebih 3 tahun saudara ya. Dan mengapa kok surat Efesus? Karena surat Efesus berisi 3 hal. Yang pertama adalah mengingatkan identitas kita di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua mengungkapkan pentingnya rencana Tuhan atas gereja. Saya melihat akhir-akhir ini gereja sudah kehilangan esensinya. Para hamba-hamba Tuhan banyak yang juga kehilangan dan mencoreng nama gereja. Dan tetapi kalau kita perhatikan, surat Efesus justru adalah desain Tuhan atas gereja. Dan yang ketiga adalah menekankan kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Dan kalau saudara perhatikan overview outline dari surat Efesus, yaitu bagian pertama bicara tentang doktrin, yaitu pasal 1 sampai pasal 3. Kemudian bagian kedua kita bicara tentang prakteknya, hidup yang digerakkan oleh Injil. Jadi di tengah-tengah dunia yang sudah meremehkan gereja, di tengah-tengah para hamba Tuhan yang sudah mencoreng nama gereja, dan di tengah banyak gereja yang sudah lupa tentang esensinya, justru kita akan membahas surat Efesus yang membahas bagaimana desain Tuhan atas umatnya sebagai gereja, rencana Allah atas gereja. John Calvin berkata di dalam Institute of Christian Religion mengenai kitab Efesus, dia bicara begini. Bagaimana the church is the theater of God's glory. Gereja adalah teater kemuliaan Allah. Nah hari ini saya akan bicara tentang segala berkat di dalam Kristus. Dan ayat kita pertama hari ini di minggu yang pertama dari 2025 yaitu Efesus 1 ayat 1 sampai 8. Dan kita akan membacanya bergantian. Saudara baca yang genap, saya akan bacakan yang ganjil. Efesus 1 yang pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Beginilah firman Tuhan. Nah, kita akan bicara tentang segala berkat di dalam Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 3 sampai ayat 14 adalah kalimat yang terpanjang di Alkitab. Kalimat ini satu kalimat panjang dalam bahasa Yunani yang tidak ada jeda nafasnya. Ya, ini saking Rasul Paulus itu excitednya. Jadi dia menulis ayat 3 sampai 14 ini sebagai satu kalimat yang sangat panjang tetapi penuh dengan kekayaan teologis. Jadi mungkin kita tidak akan mempelajari ayat-ayat ini minggu ini langsung sekaligus. Tidak, kita akan membahasnya selama 3 minggu ke depan. Dan hari ini khusus sampai ayat yang ke-8. Dan kita akan fokus pada satu ayat yaitu ayat 3. Di mana ayat-ayat yang lain menjelaskan ayat yang ketiga. Dan ayat yang ketiga bunyinya kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Segala berkat rohani di dalam surga. Wow, luar biasa. Paulus mengajak pembacanya untuk memuji Tuhan yang telah mengaruniakan segala berkat rohani. Saudara ya. Saudara, saya ingin ketawa
Kalau melihat tema-tema tahun 2025 yang banyak sekali berkeliaran di sosial media, ya, jualan berkat, ada berkat internasional, berkat dalam negeri, berkat nasional, terobosan double blessing, double grace, ya, greater glory, greater grace, ya. Saya sampai bingung kalau grace itu gimana bisa jadi double itu gimana, saudara ya. Grace itu adalah yang terbaik, udah full, udah sempurna, terus di double. Itu dari mana Alkitabnya gitu ya. Seakan-akan, kenapa kok ini bahaya saudara ya? Kenapa kok ini bahaya seakan-akan kita ini lagi jualan sesuatu supaya orang itu datang kepada Yesus. Nah seakan-akan apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus telah selesaikan 2000 tahun yang lalu itu masih kurang saudara. Sehingga perlu ditambahkan double ini, greater ini. Sehingga seakan-akan Pentakosta di mana Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan saudara dan saya dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu seakan-akan masih kurang. Seakan-akan belum ada senjata pamungkas yang Tuhan harus kirimkan terlebih dahulu untuk menghadapi tahun-tahun yang baru ini. Padahal dikatakan di sini segala berkat rohani. Katakan sama-sama, segala berkat rohani. Bahasa aslinya berkat di sini adalah eulogia yang artinya segala hal, segala manfaat, segala benefit yang hati dan jiwa saudara dan saya dambakan serta butuhkan itu sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Di dalam Kristus kita memiliki semuanya itu. Jadi saya berdoa supaya saudara gak jadi seperti ini ya saudara ya. Saudara lihat ini. Ini pintunya kalau misalnya tentang healing, prophecy, miracle. Rame gitu. Tapi first Bible study itu sepi saudara. Tapi saya berdoa supaya saudara mencintai firman. Karena sebenarnya yang saudara butuhkan itu adalah kebenaran firman. Bukan terobosan, bukan kesembuhan. Bukan double ini dan double itu saudara. Dan hari ini saya akan bicara tentang 4 hal. Yang pertama adalah di mana kita mendapatkan segala berkat rohani. Yang kedua, apa saja segala berkat rohani yang dikatakan di sini. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki segala berkat rohani itu. Dan yang keempat, bagaimana kita tahu kita memiliki segala berkat rohani itu. Ya, kita akan mulai yang pertama, di mana kita mendapatkan segala berkat rohani. Nah kalau saudara perhatikan di sini, ayat 3, ayat 4, ayat 6 dan ayat 7. Ayat 3 dikatakan di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Ayat 4 mengatakan bahwa kita memiliki segala berkat rohani itu di dalam Dia. Ayat 6 mengatakan bahwa kita di dalam Dia yang dikasihinya. Siapa yang mengasihi? Bapa di surga mengasihi Yesus Kristus dan kita di dalam Dia. Dan ayat 7 mengatakan di dalam Dia kita beroleh penebusan. Artinya begini, segala berkat rohani diberikan di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Nah saudara, untuk menjadi seorang Kristen, saudara bukan hanya memiliki Tuhan sebagai Raja yang harus ditaati. Yes, walaupun memang itu demikian. Atau punya Tuhan sebagai teladan yang harus diikuti. Yes, Dia adalah teladan yang diikuti. Atau mungkin kita berpikir Yesus adalah juru selamat yang harus kita syukuri. Yes, Dia adalah juru selamat yang perlu kita syukuri. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi seorang Kristen, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika Anda bersandar kepada Yesus, Anda ditempatkan di dalam Dia, di dalam Kristus. Saat kita percaya Kristus, kita disatukan dengan Kristus. Sehingga segala sesuatu yang Yesus miliki, sekarang saudara miliki di dalam Kristus. Amin saudara. Anda ditempatkan di dalam Dia sehingga segala sesuatu yang Yesus miliki adalah milik Anda. Bahasa teologinya adalah union in Christ. Katakan sama-sama, union in Christ. Apa saja itu? Secara teologi saya ingin mengajar saudara supaya saudara tahu dalam menghadapi 2025, saudara sadar siapa saudara, identitas saudara. Saudara disatukan di dalam Kristus secara 2 hal. Yang pertama secara legal dan vital. Katakan sama-sama, secara legal dan vital. Nah saya akan jelaskan kepada saudara apa maksudnya. Union secara legal artinya begini saudara. Jika seorang menikah dengan seorang yang sangat kaya,
maka kekayaan itu secara hukum menjadi milik bersama. Dulu pada waktu orang itu single, dia kaya, tetapi sekarang saat dia menikah, maka kekayaannya bukan cuma miliknya dia, tetapi milik bersama. Itu secara legal. Firman Tuhan berkata di Roma 6, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita bersekutu dengan kematian Kristus, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya hukuman yang Yesus bayar lunas itu sekarang juga lunas buat saudara. Sehingga saudara bebas dari penghukuman. Artinya kemenangan yang Yesus raih itu juga menjadi milik saudara. Kita memiliki kemenangan itu. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Karena yang menang bukan saudara, tetapi Yesus yang menang buat saudara. Tetapi kemenangan itu menjadi milik saudara dan saya. Demikian pula di dalam Kristus kita menerima semua kebenaran dan pencapaian Kristus. Itulah yang dinamakan justification. Saudara dibenarkan, tapi kebenaranmu itu bukan milikmu. Dan kebenaran itu sebenarnya kebenaran Kristus, tetapi diperhitungkan atas hidupmu. Karena yang melakukan itu semua Kristus. Bukan karena pencapaianmu, bukan karena performamu, tetapi karena performa Kristus, tetapi menjadi milikmu. Karena saudara union secara legal. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi artinya saudara di dalam Kristus memiliki segala berkat rohani ini. Nah yang kedua, bukan cuma hanya secara legal tetapi juga secara vital. Artinya bukan cuma saudara statusnya berubah karena apa yang Kristus lakukan dan saudara percaya Kristus, dan apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik saudara, dan pencapaian Kristus menjadi pencapaian saudara meskipun saudara tidak melakukan apa-apa. Tetapi secara vital artinya Roh Kristus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita dan membawa perubahan hati serta kelahiran baru. Sehingga saudara mengalami yang dinamakan di Yohanes 36 ayat 26, di mana aku memberikan hati yang baru, roh yang baru aku berikan di dalam hatimu. Saudara dulu tidak bisa kenal Tuhan, saudara tidak merasa menyesal kalau berdosa, saudara bahkan hidup diperbudak oleh dosa. Tetapi sekarang tiba-tiba saudara punya kerinduan untuk beribadah. Saudara ingin bertobat. Saudara ingin ketemu sama Tuhan. Saudara ingin mengenal Tuhan. Saudara waktu mendengar Injil hatimu bergetar. Air mata mengalir. Kok bisa? Karena saudara sekarang memiliki hati yang baru. Hati saudara yang dulu bobrok, dosa, penuh dengan kejahatan dikuduskan. Sanctification. Dan semua orang yang sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena ada hati yang baru, saudara memiliki kemuliaan Allah itu lagi melalui karya Roh Kudus. Sehingga saudara sekarang memiliki segala berkat rohani di dalam Kristus. Martin Luther di dalam buku The Freedom of Christian bicara tentang hal ini. Dia berkata, we are justified freely by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma hanya oleh kasih karunia, melalui iman saja, karena Kristus saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena ini adalah karya Kristus yang luar biasa. Jadi karena kita ada di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Segala berkat rohani itu menjadi milik saudara. Amin saudara. Semua yang Kristus miliki menjadi milik kita ketika Anda percaya kepada Kristus, ketika Anda hidup di dalam Kristus, Anda ditempatkan di dalam Dia, dipersatukan dengan Dia, dan itulah alasannya. Nah, saudara, ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Saudara coba lihat kenapa kok Rasul Paulus itu mengulang-ulang ini terus. Di kitab Roma dia katakan ini. Di kitab Galatia dia katakan ini. Di kitab Efesus dia katakan ini. Kenapa kok ini sangat important? Karena begini saudara, lihat confidence Paulus sebagai rasul. Di Efesus 1 ayat 1 dia berkata begini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah saya berharap Anda memahami kekuatan dari di dalam Kristus ini. Kalau saudara perhatikan kenapa kok confidence Paulus ini sebagai rasul itu sangat tinggi. Karena begini, sebenarnya by the way namanya Paulus itu sebelum, jadi gini ya, jangan berpikir bahwa
Dulu namanya Paulus itu Saulus, terus sekarang jadi rasul namanya jadi Paulus. Bukan ya saudara ya. Saulus itu adalah nama Yahudi Paulus. Paulus adalah nama Romawi Paulus ya. Jadi Saulus dan Paulus itu dari awal sudah ada dari dulu. Nah, Paulus itu telah membunuh orang-orang Kristen dalam kefanatikan agama Yahudinya. Dia telah menganiaya banyak orang Kristen, melemparkan orang Kristen ke penjara, membunuh orang Kristen karena iman Kristen mereka. Nah, tentu saja Paulus ketemu dengan Yesus di jalan di Damaskus, dia buta. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya adalah Yesus. Maka waktu itu dia berjumpa dengan Kristus, dia bertobat, ditolong oleh Ananias, dia dimuridkan, dia jadi orang Kristen. Tapi coba kalau saudara jadi Paulus, bagaimana Paulus dapat hidup dan mengatasi rasa bersalah? Karena apa? Karena dia bisa ketemu later on, dia ketemu sama orang Kristen yang punya sanak saudara yang pernah dibunuh oleh Paulus. Pernah ketemu sama orang-orang yang punya keluarga yang dijebloskan penjara sama Paulus dan sampai sekarang mungkin hilang. Bagaimana Paulus bisa hidup dengan rasa bersalah seperti itu? Bagaimana Rasul Paulus mengatasinya? Bagaimana Rasul Paulus bisa mempunyai confidence? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus ada di dalam Kristus. Dia ada di dalam Kristus. Nah, apa yang Paulus katakan? Di dalam diriku sendiri aku memang bobrok. Di dalam diriku sendiri aku memang miskin rohani. Aku yang paling berdosa dari semua rasul. Tetapi di dalam Kristus aku kaya. Aku memiliki segalanya. Jadi ini adalah contoh gospel confidence. Di mana Paulus itu begitu punya percaya diri bukan pada dirinya sendiri, bukan pada performanya, tetapi pada siapa dia di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar paham bahwa segala berkat rohani itu bukan dari usahamu, bukan dari kerohanianmu, bukan dari doa puasamu? Ini semua orang banyak yang puasa di awal 2025 katanya supaya nanti mendapatkan banyak terobosan di tahun 2025. Maka kalau saudara nanti dapat terobosan, maka yang hebat adalah puasamu, bukan Tuhannya. Kalau saudara berpikir bahwa puasamu atau doamu dan yang lain-lain itu yang membuat saudara mendapatkan atau memikat perkenanan Tuhan sehingga saudara mendapatkan benefit-benefitnya Tuhan, maka di mana Yesus? Maka confidence-mu ada di dalam usahamu. Apakah kita benar-benar paham bahwa segala berkat rohani itu bukan dari usaha kita dan pencapaian kita, namun sepenuhnya berasal dari status kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Bagaimana pemahaman ini mengubah cara kita memandang identitas dan kehidupan sehari-hari? Kalau kita berpikir bahwa uang yang saya butuhkan, terobosan yang saya butuhkan, maka sebenarnya saudara tidak butuh Kristus, tapi menggunakan Kristus untuk dapatkan uang. Nah, inilah sebabnya saudara perlu sadar, segala berkat yang saudara dambakan sebenarnya saudara sudah punya di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, mungkin saudara bilang, oke, saya setuju pastor. Apa saja berkat yang dimaksudkan di sini? Segala berkat rohani. Apa saja? Mestinya ada sangat banyak. Namun di sini disebutkan satu yang sangat penting yang perlu kita highlight karena ini dibahas oleh Paulus. Efesus 1 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah apa? Baca sama-sama. Menentukan kita dari semula oleh apa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara perlu sadari bahwa ini adalah sesuatu yang besar. Karena di dalam Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Padahal kalau saudara baca nanti seterusnya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah anak-anak yang seharusnya dimurkai. Kamu musuh Allah. Kita ini musuhnya Tuhan mestinya karena berdosa.
Persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Di 1 Yohanes dikatakan begitu, saudara. Saudara bersahabat dengan dunia, saudara dan saya hidup di dalam kutuk dosa di dunia. Seharusnya kita semua adalah musuh-musuh Allah. Tetapi di dalam Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa ini adalah kabar baik, saudara. Adopsi berarti melalui Kristus, melalui karyanya, Allah bukan hanya raja, bukan hanya penebus, dia menjadi Bapa saudara. Anda dimasukkan di dalam keluarga Allah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Apa saja yang menjadi benefit dari adopsi menjadi anak-anak Tuhan? Saudara, adopsi artinya kita menerima yang pertama adalah akses. Katakan sama-sama akses. Akses. Sebagai anak, kita dapat langsung dekat kepada Bapa. Tanpa penghalang, tanpa protokol. Seperti seorang anak kecil yang berlari ke pelukan ayahnya. Saudara, asisten saya pegang jadwal saya. Ada 4 jadwal, saudara. Jadwal keluarga, jadwal gereja, jadwal pelayanan khotbah di luar gereja, jadwal city to city. Ya, semua yang harus ketemu saya harus buat appointment. Tapi siapa yang punya akses kepada saya tanpa appointment dan tanpa kontak asisten saya? Siapa? Istri saya dan anak-anak saya. Pasti prioritas. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang punya akses kepada raja atau presiden tanpa protokol? Siapa? Istrinya dan anak-anaknya. Amin, saudara. Siapa yang bisa minta seorang raja untuk diambilkan air putih jam 3 pagi? Siapa? Istrinya atau anak-anaknya. Pasti rajanya bangun ambilin air putih. Tidak usah panggil asisten. Kenapa? Karena dia mendengar suara anaknya. Artinya kita punya akses. Saudara-saudara dan saya tidak perlu lagi datang melalui upacara-upacara atau religious activity, ritual-ritual. Tetapi saudara punya akses karena sekarang kita bisa bilang kepada Tuhan. Bahkan Yesus pada waktu ditanya, gimana caranya berdoa? I'll teach you how to pray. Our Father in heaven. Bapa kami yang ada di surga. Bapa. Itulah sebabnya hari ini saudara dan saya bukan budak, bukan hamba. Yes, kita adalah hamba. Tetapi kita juga anak, kita punya akses. Dan yang kedua, saudara dan saya punya warisan. Begitu ngomong warisan langsung amin, amin gitu saudara ya. Ya. Tapi di sini bukan bicara tentang warisan itu secara materi, tetapi warisan kerajaan Allah. Dan di sini saya katakan baik pria maupun wanita di dalam Kristus adalah ahli waris dalam kerajaan Allah. Kenapa saya katakan pria dan wanita? Karena adopsi di sini bahasa asli yang digunakan oleh Paulus seakan-akan terdengar seksis, patriarki. Karena sons of God, we are adopted into sonship. Kok son sih nggak daughter? Kenapa nggak daughter? Justru ini sangat inklusif karena zaman dulu wanita itu tidak bisa dapat warisan. Tapi Rasul Paulus bilang gini, kalau kamu di dalam Kristus, apakah kamu pria atau wanita, dua-duanya, you become sons. Kamu menjadi anak laki-laki di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Kamu dapat warisan. Artinya ini sangat inklusif di budaya Romawi yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki. Tapi melalui firman ini, Paulus mau ngomong kepada kita semua. Kamu perempuan, kamu laki-laki, kamu dibuang sama orang. Kamu tidak dianggap oleh manusia. Kamu dibuang oleh orang tuamu. Kamu gak dapat warisan di bumi. Kamu dapat warisan kerajaan surga. Amin, saudara. Ini adalah suatu janji. Segala berkat rohani kamu punya warisan itu. Dan kemudian kita bicara tentang keamanan. Artinya kasih Allah itu tidak seperti hubungan karyawan majikan yang bisa putus. Saudara, kalau saudara punya majikan, saudara karyawan, sampai sejauh mana sebelum orang tersebut, bos saudara, memecat saudara? Well, saya nggak tahu, tapi biasanya SP1, SP2, SP3, betul ya saudara ya? Sampai SP3. Semua orang itu punya batasan.
Tapi kalau saudara adalah seorang anak dan bapak, sejauh mana seorang bapak atau orang tua akan bersabar dengan masalah dan problema dari seorang anak. Saudara, saya punya anak 3. Saya rasa selamanya saya selalu kepikiran tentang anak saya. No matter what they do, apakah mereka berhasil atau gagal, my love, cinta saya kepada anak saya tidak akan berubah dan terus akan selalu mencintai. Kenapa? Karena dia anak kita. Nah perhatikan, saudara bukan cuma hamba Tuhan yang perlu berperforma terus dinilai performanya, bukan. Tapi Anda adalah anak Tuhan. Katakan sama-sama, saya anak Tuhan. Bapak di surga mengasihi saudara. Artinya Anda aman dalam kasihnya. Karena dia bukan hanya raja bagi saudara. Dia bukan hanya bos. Dia adalah Bapa karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir saudara, kalau bicara tentang adopsi, orang yang dikasihi Allah itu pasti didisiplin. Maksudnya apa? Saudara, Alkitab memberitahu bahwa di dalam dunia kita semua pasti akan mengalami penderitaan. Semua orang mengalami masalah, pergumulan. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini kacau. Hal-hal buruk terjadi di mana-mana. Nah, karena kita punya Bapa yang berdaulat serta memegang kendali alam semesta, maka di luar Tuhan, hal-hal buruk yang terjadi, pergumulanmu, masalahmu itu memang sia-sia. Di luar Tuhan. Tetapi karena saudara ada di dalam Kristus, dan karena saudara ada di dalam Kristus, saudara adalah anak-anak Tuhan, maka Bapa di surga yang memegang kendali itu dapat mengubah semua hal-hal buruk itu menjadi sesuatu yang berharga, yang akan membuat Anda semakin dewasa, sehingga permasalahan, pergumulan, bahkan kegagalan dalam hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakanmu, untuk membuat engkau bertumbuh, untuk memurnikan engkau seperti emas. Hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita yang ada di dalam Kristus ada di bawah kendalinya. Minggu lalu kita sudah belajar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi semua itu justru jadi bagian dari cara Tuhan untuk semakin serupa di dalam Kristus. Amin saudara. Bukankah itu merupakan sesuatu yang kabar baik? Artinya saudara gak bisa kalah. Saudara pernah nonton film superhero? Di mana apapun yang terjadi lakon selalu menang. Tapi lakon menang belakangan. Betul sih saudara? Kalau saudara ada di dalam Kristus, Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikannya selalu. Artinya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Gak ada. Apakah pedang? Apakah kebangkrutan? Apakah kegagalanmu? Gak ada. No one. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikutnya saudara. Mengapa kita memiliki segala berkat rohani itu? Nah, kalau sudah perhatikan di ayat yang 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia dan apa? Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kita memiliki segala berkat rohani karena penebusan melalui darah Kristus. Nah saudara, mungkin saudara sudah terbiasa datang ke Gibeon Church. Saudara mendengar khotbah-khotbah tentang salib. Saudara pasti selalu mendengar tentang penebusan. By the way, saya mau meluruskan beberapa hal. Oke saudara ya. Penebusan itu begini. Saya masih dengar orang-orang ngomong begini. Waduh, terima kasih Tuhan engkau sudah menebus dosa-dosa saya. Itu pernyataan yang kurang tepat. Oke saudara. Dosa itu tidak ditebus. Oke, dosa tidak ditebus. Dosa ditanggung. Dosa dihapus. Yang ditebus hidup saudara dan saya. Oke, jadi jangan bilang gini, Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya. Loh kok dosa yang ditebus? Yang ditebus itu hidupmu. Dosa ditanggung dan dihapus oleh karya salib Kristus. Amin saudara. Yang ditebus adalah hidup kita.
Nah mungkin saudara bilang gini, kenapa sih kok Alkitab kalau dilihat-lihat gitu ya, apalagi ngomongin tentang gospel center ini, saya ini bingung pastor, kenapa kok penebusan itu penting? Karena saya masih bingung kalau disuruh milih penebusan sama terobosan. Kok kayaknya terobosan lebih menarik pastornya dibandingkan penebusan. Karena terobosan itu ada hubungannya sama bisnisku. Lah penebusan apa hubungannya sama bisnisku? Apa hubungannya penebusan sama masalahku? Kayaknya terobosan lebih berguna. Nah mengapa penebusan ini penting? Nah, saya akan spend time di sini saudara ya. Karena begini, saya mau kembali kepada Adam dan Hawa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara masih ingat, apa yang pertama kali Adam dan Hawa sadari pada waktu mereka jatuh dalam dosa? Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu pergi, meninggalkan mereka. Mereka sadar ada yang salah dengan gambar diri mereka. Ego mereka merasa telanjang, selalu merasa kurang. Dan sejak saat itu manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan usahanya sendiri. Kalau sudah perhatikan, Adam dan Hawa langsung cari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi apa yang kurang dengan usaha sendiri. Dan saudara tahu, daun pohon ara itu alergen ya saudara ya. Jadi kalau saudara kena kulit itu langsung gatal-gatal. Nah itu dijadikan celana dalam. Coba bayangkan ya. Itu selalu menjadi semakin lama semakin parah. Nah manusia diperbudak oleh egonya sendiri. Kenapa? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus mengisi dan menutupi ego itu dengan sesuatu untuk memuaskannya. Dan terus berusaha meraih sesuatu karena ego kita sangat membutuhkannya. Kita harus mengisi ego itu dengan sesuatu untuk memuaskannya. Kita harus menutupi ego yang telanjang itu dengan sesuatu untuk memuaskannya. Makanya manusia butuh popularitas. Manusia butuh cinta. Manusia butuh status. Manusia butuh uang. Manusia butuh kekuasaan. Itulah sebabnya manusia berlomba-lomba untuk dapetin itu. Waktu mereka bersinggungan satu dengan yang lain, itulah sebabnya dunia penuh dengan masalah, kesusahan, ada kecemburuan, keiri hatian, kemarahan. Semua orang merasa perlu untuk membuktikan diri. Kita perlu untuk menutupi diri kita. Kita semua merasa telanjang. Kita semua merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi kita coba lakukan apapun untuk keluar dari perbudakan ini, tapi gak bisa. Dan kita lakukan dengan berbagai cara. Itulah sebabnya manusia memiliki kebutuhan akan penebusan karena diperbudak oleh dosa. Dan kita gak bisa keluar dari perbudakan itu dengan kekuatan kita sendiri. Manusia bisa pakai cara sekuler dengan kekayaan, dengan pencapaian, dengan kehebatan, kecantikan, jadi sukses, menghasilkan uang. Tapi itu tetap membawa mereka pada kekosongan dan pada perbudakan demi perbudakan. Saudara bisa pakai cara religius, jadi orang bermoral. Oh kalau aku jadi papa yang baik, aku jadi suami yang baik, jadi mama yang baik, aku jadi orang yang bermoral, aku jadi orang yang saleh, mungkin aku akan bisa menutupi semua ego yang telanjang ini. Namun saudara sadar bahwa kalau saudara pakai cara-cara seperti itu hanya memperbudak Anda. Hal-hal apa yang memperbudak saudara? Hal-hal apa yang kita pakai untuk menutupi dan mengisi ego kita yang kosong dan telanjang? Saudara, di awal tahun banyak sekali resolusi. Resolusimu itu baik. Tapi kalau kita berusaha mencari penerimaan melalui resolusi itu, pengakuan melalui resolusi itu supaya engkau diterima, supaya engkau dianggap hebat, maka engkau diperbudak oleh egomu. Itu pun juga saya khotbahkan kepada diri saya sendiri. Karena saya sebagai pendeta, saya sering bicara sama pendeta melalui City to City. Saya sering berkecimpung dengan pelayanan bersama dengan para perintis gereja dan gembala sidang. Saya selalu bilang begini, kalau gara-gara ada sesuatu yang gak beres dalam pelayananmu,
Atau gara-gara pelayanan kita jadi nggak damai sejahtera, malah resah, malah marah, takut, khawatir, atau lumpuh dalam hidupmu karena rasa takut. Tahu saudara apa masalahmu? Saya bilang sama para pendeta, saya buka rahasia, saya pun juga kadang-kadang begitu. Artinya kita tidak sedang melayani Tuhan. Tapi pelayanan adalah cara kita, saya hamba Tuhan untuk menutupi diri saya. Untuk membenarkan diri saya. Untuk membuktikan diri saya bahwa saya berharga. Saya berusaha menutupi ketelanjangan saya dengan pelayanan saya. Saudara bisa pakai ini. Gantikan dengan keluargamu. Gantikan dengan bisnismu. Gantikan dengan cintamu. Kita pakai segala cara untuk menutupi. Makanya kita senang terobosan. Karena kita pikir itu yang bikin kita merasa whole. Jadi utuh. Padahal Tuhan tahu, makanya Tuhan gak kasih terobosan. Dia kasih apa? Penebusan. Dia kasih penebusan. Penebusan tidak hanya menghapus hutang dosamu, tetapi membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Dan bagaimana Yesus menebus kita? Dikatakan dengan darahnya. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan apa? Barang yang fana, bukan pula dengan apa? Perak dan emas. Stop dulu. Itu toh yang kita minta terobosannya. Barang yang fana, emas dan perak. Justru karena itu kita hidup dalam kesia-siaan. Kalau kamu carinya terobosan itu, kamu hidup dalam kesia-siaan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Tahukah kamu ditebus, menerima penebusan. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan perak atau emas. Ayat 19, baca sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar terbaik. Dia tidak memberikan saudara terobosan barang fana, tetapi penebusan dengan darah yang mahal. Saudara, karya salib adalah kisah penebusan terbesar. Cerita kepahlawanan yang sejati. Yesus Kristus Tuhan jadi manusia. Dengan kasih tanpa syarat rela berkorban mencurahkan darahnya. Yang mulia menjadi hina, yang tidak bersalah harus dihukum, yang kudus jadi dosa. Yang kekal harus menjalani maut untuk apa? Menebus engkau. Membebaskan engkau. Memberikan segala berkat rohani. Sehingga saudara yang hina menerima kemuliaan. Saudara yang bersalah, yang seharusnya dihukum, menerima kebenaran. Saudara yang penuh dengan dosa, menerima kekudusan. Saudara yang mestinya mengalami maut, binasa, menerima kehidupan kekal. Saudara, kita suka cerita kepahlawanan. Kita suka cerita pembebasan. Buktinya setiap kali ada superhero. Setiap kali ada heroic story. Selalu dibuat film dan film itu selalu laris. Karena ada pengorbanan di sana. Ada kasih yang tanpa syarat di sana. Orang baik berkorban untuk banyak orang, termasuk orang jahat. Supaya banyak orang yang seharusnya mati nggak mati. Tetapi yang baik itu mati. Kita semua mengeluarkan air mata. Kita semua obses sama cerita-cerita seperti itu. Karena di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita mendambakan pahlawan yang sejati itu. We are longing for that hero. Kita semua haus untuk diselamatkan. Itulah sebabnya saudara dan saya selalu haus terhadap pengakuan manusia. Haus untuk seorang pahlawan.
melalui kematian di salib, melalui kebangkitan Yesus Kristus, Kristus menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Kristus selalu hadir menjadi penebus saudara, memberikan segala berkat rohani di dalam setiap musim hidup kita. Kisah penebusan ini bukan kisah di luar sana yang klise, yang general saja untuk banyak orang. Dulu saya waktu mendengar tentang kisah penebusan, saya selalu kagum karena saya memang suka cerita superhero. Saya suka cerita kepahlawanan. Tapi itu tidak pernah menyentuh hati saya. Saya ngerti tentang itu dan mungkin saudara seperti saya. Saudara dengar ini sudah ngerti. Saudara lihat sebelah saudara bisa nangis, mengeluarkan air mata. Saudara biasa saja. Kenapa? Perhatikan saudara. Karena kisah ini bagi saudara yang belum pernah sampai meleleh karena kisah ini. Karena kisah ini hanya kisah general. Kisah ini hanya kisah Tuhan menyelamatkan manusia. Saudara hanya sampai ke level manusia. Umat manusia, gereja. Umat Tuhan. Tapi tahukah saudara? Let me tell you this. Kapan kisah ini mendarat di hati saya? When I realize, waktu Yesus bukan hanya mati untuk umat manusia. Waktu Yesus bukan hanya jadi pahlawan buat gerejanya. Tapi Yesus jadi pahlawan bagi saya. Yesus mati bagi saya. Seorang pendosa. Seorang yang bobrok jahat. Hatinya penuh dengan dosa. When I realize bahwa aku punya pahlawan. Yesus itu pahlawanku. Aku punya penebus yang rela mati. Bukan di dalam film, tetapi di dalam hidupku. Aku yang gagal, yang gak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu jadi Bapakku. Tuhan itu jadi Tuhanku. Yesus itu jadi penyelamatku. Kisah ini adalah kisah kepahlawanan yang nyata untuk kamu, untuk saya. Dia peduli. Ini yang melelehkan hati kita. Kalau saat ini Anda ditinggalkan semua orang dan gak ada yang peduli Anda, Yesus peduli. Yesus hadir di sana. Kalaupun dalam hidupmu tidak ada kebahagiaan secara dunia. Dan saat engkau mati seakan-akan dunia memandang hidupmu gak happy ending. Tapi di dalam Kristus, waktu engkau percaya Kristus, orang yang percaya Kristus waktu meninggal, bahkan waktu dia mati pun, itu adalah happy ending. Kenapa? Karena Kristus, penyelamatmu, menyambutmu. I told you, I will always be with you. And I am here every step of your life. Even when you die, you are alive in me. I am alive in you. Karena Kristus adalah penebusmu, penyelamatmu. Bukan cuman hanya orang lain, bukan hanya pastor Mike, tetapi saudara. Pengorbanan Yesus adalah jawaban atas kebutuhan mendalam manusia akan penerimaan dan kasih yang sejati. Secara objektif, kita diterima bukan karena perbuatan kita, tapi karena karya Kristus. Tetapi secara subjektif, secara pengalaman, saya akhirnya melihat kasih yang selama ini saya cari. Saya akhirnya melihat nilai yang jauh lebih besar yang selama ini saya dambakan. Nilai itu bukan di luar sana. Nilai itu ada di dalam sini. Karena Kristus. Saya dulu mencoba mendapatkannya dengan berusaha dengan kekuatanku. Tapi sekarang justru kasih itu yang menghampiriku, menghampirimu,
sehingga saudara menerima segala berkat rohani itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki segala berkat rohani? Di ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Frase ini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, muncul 3 kali. Ini akan muncul di ayat 12 dan di ayat yang ke-14. Saudara, inilah cara Anda tahu bahwa Anda memiliki segala berkat rohani. Anda tidak cuma hanya percaya akan kasih karunia itu di kepala saudara, tetapi itu mendarat di hati. Kasih karunia itu menjadi lebih mulia, menjadi paling berharga bagi hati saudara. Lebih dari terobosan-terobosan, lebih dari emas dan perak, lebih dari segala sesuatu yang lain. Kasih karunia itu sangat personal. Kasih karunia itu menjadi sangat indah bagi Anda, menjadi mulia dan berharga, dan itu menangkap imajinasi Anda, menangkap hati Anda, membuat Anda memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji tadi, Kristus hikmat, Kristus engkau mengasihi, air matamu berlinang, membuat Anda bersyukur, membuat Anda bernyanyi kepada Tuhan. Dan ini bukan cuma cara kita tahu bahwa kita menerima segala berkat itu, tapi itu juga cara berkat rohani itu bekerja dalam hidup kita. Karena waktu kita memikirkan Kristus, dunia jadi suram. Apapun keadaanmu. Saya pernah ada banyak orang-orang yang DM saya, ketemu sama saya, pastor, keadaan saya gak berubah. Yang berubah hati saya, pastor. That's right. Dari mana kamu tahu kamu punya segala berkat rohani? Hatimu berubah. Kasih karunia itu menjadi lebih mulia, lebih berharga. Karena identitas kita bukan lagi pada emas dan perak, tapi pada Kristus. Di dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal bersama dengan aku. Kita diadopsi karena Tuhan menjadi Bapa kita. Sehingga saudara, identitasmu, adopsimu, penebusanmu memberikan di dalam hati gospel confidence untuk menghadapi setiap musim hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Habis ini kita akan sama-sama respon terhadap firman Tuhan dengan sebuah lagu yang kita sudah nyanyikan beberapa waktu yang lalu, yaitu Jesus Strong and Kind. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kepada saudara implikasi Injil atas adopsi dan segala berkat rohani. Orang berinjil diberkati bukan karena memiliki kekayaan materi, namun karena identitasnya ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Orang berinjil menyadari bahwa berkat yang terbesar adalah diadopsi menjadi anak Tuhan melalui Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena ini adalah berkat yang terbesar. Amin. Orang berinjil tidak diperbudak oleh egonya. Karena apa? Penebusan Kristus telah membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Sehingga saudara tidak perlu lagi menutupi itu semua dengan usahamu untuk diakui orang, pencapaian supaya dikasihi. Bukan. Tapi karena Kristus saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang berinjil melihat kasih karunia Tuhan sebagai hal yang paling mulia dan berharga di dalam hatinya, lebih dari yang lain.